Halo, jumpa lagi di channel Ahmad Orotim Official. Dalam video ini saya akan mengulas tentang perjalanan channel Ahmad Orotim Official dari 1 Agustus 2020 sampai 1 Agustus tahun 2021. Jadi genap sudah 1 tahun saya membangun channel ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam mengevaluasi channel ini. Kalau berkenan tentunya. Jadi video ini bukan dibuat untuk pamer sesuatu ya, tidak. Misalkan pamer kesuksesan, oh sudah sukses dan lain sebagainya. Enggak ya, apanya yang mau dipamerin ya, enggak ada. Jadi murni konten ini, video ini saya buat untuk mengungkapkan rasa syukur bahwasanya sampai detik ini masih bisa membuat video untuk berbagi manfaat kepada masyarakat umum. Ya, yang intinya saya bersyukur bisa banyak membuat konten, membuat video untuk berbagi manfaat ya. Saya akan bercerita tentang bagaimana channel ini dibangun. Pada awalnya, channel ini dibangun untuk keperluan pembelajaran. Bisa dilihat dalam video-video saya, di awal-awal saya membangun channel ini, banyak sekali video pembelajaran pendidikan agama Islam. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, saya suka berganti-ganti topik ya. Karena memang pada proses tersebut, saya masih belajar ya. Yang namanya juga YouTuber pemula sampai sekarang pun tetap belajar. Karena bagi saya belajar itu tidak ada hentinya, tidak ada batasnya, tidak ada selesainya, tidak ada finishnya. Kalau teman-teman sempat melihat video pertama saya, maka teman-teman akan tahu ya bahwa channel ini memang dari nol ya. Artinya saya membuat channel YouTube ini benar-benar dalam keadaan yang memang tidak tahu apa-apa tentang YouTube. Artinya saya benar-benar belajar dari nol. Karena background saya memang bukan seorang konten kreator. Nah, akan tetapi karena kebutuhan pembelajaran, maka saya paksakan diri saya untuk membuat video pembelajaran secara daring melalui video YouTube. Seiring berjalannya waktu, semakin kesini saya sering sekali merubah topik channel ya. Channel ini beberapa kali mengalami perubahan. Yang pertama, pembelajaran, kemudian kajian ilmiah ya. Setelah itu, ada juga saya pernah membuat konten-konten ya sinematik ya. Saya belajar caranya bikin video sinematik karena kalau saya lihat di channel-channel YouTube banyak sekali video-video sinematik yang sangat enak dilihat kayak gitu. Awalnya saya beranggapan bahwa menjadi YouTuber atau menjadi seorang konten kreator itu mudah. Akan tetapi setelah dijalani tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Video ini untuk memperingati hari ulang tahun channel YouTube Ahmad Orotim Official. Bukan untuk memamerkan kesuksesan dan lain sebagainya, karena memang apanya yang sukses gitu kan ya. Nah, sekaligus hari ini, di hari saya membangun channel YouTube Ahmad Orotim Official ini, saya ingin mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk terlibat dalam mengevaluasi channel YouTube ini. Misalkan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari thumbnailnya, kemudian dari editingnya, dari pembawaan saya sendiri sebagai konten kreator di dalamnya, pencahayaannya, cara pengambilan gambarnya, judulnya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini membutuhkan orang lain ya. Saya tidak bisa mengevaluasi saya sendiri. Jadi, video ini bukan bertujuan untuk memamerkan sesuatu, akan tetapi saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman sebagai YouTuber pemula. Memang prosesnya tidak semudah yang dibayangkan ya. Terutama dalam pembuatan video sih. Jadi kadang ada kalanya di mana kita merasa sudah bisa gitu, padahal belum ya. Illusion of competence. Jadi kita berilusi, kita beranggapan bahwa kita sudah kompeten, padahal belum kayak gitu. Saya berusaha untuk belajar dan menghindari kondisi tersebut ya. Dimana saya harus merasa kurang agar kualitas itu dengan sendirinya akan semakin
baik, akan semakin meningkat. Kemarin mohon maaf teman-teman ya semuanya, karena saya sempat menyebarkan informasi tentang perubahan nama channel. Jadi ceritanya begini, kenapa kemarin sempat mempublish informasi tentang perubahan nama channel? Karena pada waktu itu ceritanya begini teman-teman, ini ada hal yang lucu. Kemarin ya, sebelum kita menentukan nama channel, kita sudah telusuri di pencarian YouTube, apakah ada yang memakai. Ketika diketik di pencarian YouTube, tidak ada. Yang ada yang mirip-mirip, tapi yang persis nggak ada. Akan tetapi, saya dan istri lupa bahwa di bawah itu perlu di-scroll. Inilah yang jadi masalah ya. Jadi kurang teliti. Kalau kita mengetik di pencarian YouTube, harus di-scroll ya. Dilihat dulu di bagian bawah ya. Karena kemarin saya dan istri sama kayak gitu. Jadi tidak fokus di bagian bawah, tidak dilihat, hanya di bagian atas saja. Ternyata nama itu memang tidak ada kalau titik terang ya. Kemarin kan sempat saya publish bahwasanya namanya titik terang. Ada filosofinya sudah sampai aduh terkonsep banget karena kemarin saya dan istri sudah merasa bahwa nama tersebut belum ada yang memakai. Itu makanya semakin didalami gitu, semakin dikonsep sekalian. Jadi ya perjuangan sia-sia. Udah mikir ya, mikir agak lama kayak gitu kan. Ternyata banyak ya. Selain saya sudah publish kemana-mana, di tab komunitas channel ini saya publish bahwasanya tanggal 1 Agustus akan ada perubahan nama channel di channel Ahmad Nurrotim Official menjadi titik terang ya. Nah, kemudian di Facebook juga, di WhatsApp juga, akan tetapi karena kita setelah scroll di pencarian YouTube ternyata banyak sekali yang menggunakan nama itu teman-teman. Nah, akhirnya saya dan istri sempat ini sih ngambek-ngambekan ya. Jadi saling tuduh yang kurang teliti gitu. Jadi yang istri nyalahin saya juga menyalahkan dia kayak gitu. Pokoknya ya pada akhirnya kita sadar bahwasanya memang kita berdua yang kurang teliti. Ya, saya langsung ambil sikap, nggak banyak mikir lagi, wah ini harus dikembalikan nih ke nama sebelumnya, yaitu Ahmad Nurrotim Official. Intinya seperti itu. Banyak sekali tentunya perubahan yang saya lakukan di channel ini. Karena memang saya menjadi konten kreator di channel ini, menjadi seorang YouTuber pemula sambil belajar. Jadi bukan sudah tahu tentang YouTube, kemudian sudah tahu cara editing yang bagus, cara berbicara di depan kamera, karena memang berbeda. Berbicara di depan kamera dengan berbicara secara langsung itu berbeda. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari ya. Banyak sekali hal yang perlu ditekuni dengan serius. Jadi inilah yang membuat saya bertahan di YouTube. Pertanyaannya sekarang, mau lanjut atau berhenti? Lanjut. Jadi pilihan saya adalah lanjut. Karena saya merasa tertantang dengan membuat video, ya, cara ngeditnya, kemudian menentukan topik, mencari ide kreatifnya, kemudian latih penyampaian supaya semakin bagus, kayak gitu. Jadi itu membuat saya tertantang, ya, artinya senang kayak gitu. Membuat ketagihan untuk belajar, dan belajar. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya saya akan bercerita tentang perjalanan perubahan ya channel ini dari waktu ke waktu. Awalnya channel ini dibuat untuk pembelajaran, kemudian berubah menjadi kajian ilmiah. Kemudian berubah lagi menjadi konten sinematik tapi sebentar ya. Nah, akan tetapi yang agak lama itu topik optimasi belajar, artinya tutorial edukasi. Jadi tutorial yang membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana belajar yang optimal, kayak gitu. Jadi ke depan channel ini akan beralih ya, akan fokus kepada tutorial. Baiklah teman-teman, ini adalah sekilas cerita perjalanan channel ini selama 1 tahun. Dari 1 Agustus tahun 2020 sampai 1 Agustus tahun 2021. Ke depan, channel ini akan saya kelola dengan istri saya, Israul Fadilah, di mana kami berdua akan membuat konten-konten tentang tutorial. Baik,
Kalau misalkan ada kritik dan saran, tidak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Saya Ahmad Onotim, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.